Musibah menjadi ringan. Apapun kita melaksanakan dan menghadapi dalam kehidupan kita sehari-hari menjadi ringan. Barang siapa yang berucapkan kalimah ini, la ilaha illallah, dengan ikhlas, tulus hati, dijamin menjadi ahli surga. Musibah menjadi ringan. Apapun kita melaksanakan dan menghadapi dalam kehidupan kita sehari-hari menjadi ringan. Barang siapa yang bisa enggak buka pintu rumah? Terus apa kaitan kunci surga dengan giginya? Kunci surga adalah la ilaha illallah, dan gigi-gigi kunci adalah haknya la ilaha illallah. Di antaranya kewajiban kita ikhlas menjaga kalimah la ilaha illallah, mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi dakhala al-jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimah ini, la ilaha illallah, dengan ikhlas, tulus hati, dijamin menjadi ahli surga. Man qala la ilaha illallah mukhlisan min qalbih, di riwayah muqinan min qalbih, illa harramahu Allahu 'ala an-nar. Barang siapa yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah dengan penuh keyakinan, akan Allah haramkan masuk neraka. Ini sebuah kemuliaan. Mudah ucapkan kalimah ini. Bahkan kalimah ini saking mudahnya, saking ringannya, dia tidak butuh menggerakkan bibirnya. Dia tidak butuh menggerakkan bibir. Saking mudahnya kalimah ini, sangat ringan atas lisan, atas lidah kita. Coba kalau kita tutup rapatkan bibir kita, bisa enggak kita ucapkan la ilaha illallah? Coba rapatkan mulut kita, rapatkan bibir dan ucapkan la ilaha illallah. Bisa atau tidak? Coba pelan-pelan, tambah suara, pelan-pelan, khusyuk. Cuba gerakkan lidahnya saja, tambah gerakkan bibir. Bisa tidak ucapkan kalimah itu? Sangat bisa. Beda sama kata subhanallah, gerakkan bibirnya. Alhamdulillah, Allahu Akbar, wala hawla wala quwwata illa billah. Itu memberikan kesimpulan betapa mudahnya mengucapkan kalimah ini. Berkali-kali. Sampai kita tidak butuh menggerakkan bibirnya. Artinya saat kita mengucapkan, karena tidak ada gerakan bibir, berarti orang yang ada di samping kita, dia tidak tahu apa yang kita ucapkan. Itu menjadi pelajaran begitu murninya ikhlas mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Saking ikhlasnya tersembunyi dalam mulut kita, sampai orang tidak bisa melihat gerakan mulut kita. Saking ikhlasnya kalimah ini. Dan itu inti daripada bagaimana kita bisa menjaga ikhlas. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang betul-betul lillahi ta'ala. Dan kita selalu iqrar ketika membaca dalam iftitah kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, terus lillahi rabbil alamin. Ada lagi tambahan? Ada. Lanjut. Apa kelanjutannya? La syarikalah. Tidak boleh lillah, tapi masih ada berkutukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masih ada yang dia percaya selain Allah subhanahu wa ta'ala. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang muslim yang sesungguhnya? Ketika kita memahami makna daripada kalimah la ilaha illallah, kita pasti akan menghadapi semuanya jadi ringan. Ujian menjadi ringan, bala menjadi ringan, musibah menjadi ringan. Apapun kita melaksanakan dan menghadapi dalam kehidupan kita sehari-hari menjadi ringan. Bahkan ibadah yang kita melaksanakannya menjadi sangat mudah, karena kita sudah selalu mendatangkan la ilaha illallah. Para nabi dan rasul diutus oleh Allah untuk kalimah ini. Saking mulianya, Allah ingin memahamkan, Allah ingin memberikan pemahaman tentang kalimah ini. Kita tidak bisa kontak langsung sama Allah, kita tidak bisa berhubungan langsung sama Allah. Kalau Allah turunkan malaikat, Allah bisa turunkan malaikat menyampaikan kepada kita la ilaha illallah. Tapi malaikat menghadapi manusia bisa juga tidak cocok, belum tentu bisa nyambung. Makanya Allah utuskan manusia
adalah para nabi dan rasul yang Allah pilih dari tengah manusia menjadi orang yang suci supaya sama-sama manusia memiliki kelebihan di sisi Allah. Mereka utus untuk apa? Untuk menyampaikan kepada manusia, keluarlah dari jalan kegelapan menuju kepada jalan yang cahaya terang menerang. Semuanya dakwahnya Nabi dan Rasul, bawaannya Nabi dan Rasul, dan keturunan Nabi dan Rasul semuanya bawaan la ilaha illallah. Allah wujudkan surga dan neraka demi kalimah ini. Yang mampu menjaga kalimah ini, menyempurnakan hak kalimah ini, patuh dan taat kepada kalimah ini, dia akan dibawakan ke surga. Orang yang mengingkari kalimah ini, bertentangan dengan kalimah ini, melupakan kalimah ini, mengabaikan dan lalai dari kalimah ini, tempatnya di neraka. Tinggal kita milih. Makanya ketika kita iqrar, inna salati wa nusuki, ini menurut saya ucapan yang kita ucapkan selalu dalam iftitah kita, itu berjanjian kita sama Allah. Tapi sadari enggak kita setiap salat kita janji sama Allah, ya Allah, salatku untukmu, ibadahku untukmu, hidupku untukmu. Jangankan hidup aku saja, tapi matiku pun untukmu. Semuanya lillahi rabbil alamin. Dan kita meyakinkan dengan kata iftitah itu, setiap kita membaca Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu, coba didahulukan iyyaka. Padahal hakikat kalimah ini, nahnu na'buduka wa nasta'inuka. Semestinya kalimah ini dalam berbahasa Arab ada yang standar atau yang normal, na'buduka, kami beribadah kepadamu dan kami memohon bertolong kepadamu. Tapi karena harus kita memahami ibadah itu hak Allah, tidak boleh dicampuri dengan siapapun. Nabi Muhammad kita boleh muliakan, tapi kita tidak beribadah kepada Nabi Muhammad. Taati Nabi Muhammad itu menjadi ibadah kepada Allah. Tak bisa kita ibadah kepada Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad manusia, diutus oleh Allah menjadi Nabi, membawa dakwah dan mengajak kita untuk beribadah kepada Allah, bukan beribadah kepada dirinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Oleh karena itu ketika kita membaca, Allah ingin menyampaikan pesan itu, murni ibadah hak Allah, bukan hak siapa-siapa. Ibadah itu hak Allah. Taatilah Allah, taatilah Rasulullah. Tapi tidak boleh kita beribadah, ibadahlah kepada Allah dan ibadahlah kepada Rasulullah. Tidak bisa. Beda. Kalau sudah masuk level ibadah, berarti kita sudah tidak bisa kita memohon atau beribadah kepada selain Allah SWT, karena itu hak Allah. Makanya di suratul Fatihah dirubahkan makna itu supaya kita faham. Kaf yang semestinya menjadi belakangan na'buduka, Allah debankan kafnya menjadi iyyak.